Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. wa ni'matillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sama-sama kita hormati, Profesor Sepki Mardian dan rekan-rekan. Alhamdulillah hari ini kami kelompok 2 menuntaskan amanah ingin menyampaikan presentasi jurnal review tentang Reviewing Zakat Payment Decision and the Indonesian Zakat Institution, the Role of Syariah Audit, Accountability and Trust, di mana ini artikel dari Armelia Nabaga, Nurif Tiani, dan Profesor Sepki Mardian. Kami perkenalkan dari kelompok 2, ada saya Hendra Aditya, ada Ustadz Tommy Irawan, ada Ustazah Fatin Alifah Syahir, dan Ustadz Fatih Rosidin, insya Allah akan mereview artikel, mudah-mudahan bisa kita pahami bersama-sama. Jurnal ini dipublikasi oleh AZGA International Journal of Zakat and Social Finance, volume 6, nomor 2, tahun 2025, tentang keputusan pembayaran zakat di institusi zakat Indonesia, peran audit syariah, akuntabilitas, dan kepercayaan. Jadi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh implementasi audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi terhadap keputusan muzaki untuk membayar zakat. Dengan kepercayaan sebagai variabel intervening di lembaga zakat, amil di IZI ya. Dan next. Ya, masalah riset yang diangkat oleh penulis, yang pertama adalah rendahnya realisasi zakat dibandingkan potensi nasional. Bagaimana kita ketahui, potensi zakat dari tahun ke tahun itu sungguh besar, namun kenyataannya di lapangan penghimpunannya sungguh jauh ya. Dan realisasi zakat di Indonesia ini pada tahun 2022, data dari Basnas, itu baru 4,43% dari potensi nasional. Sehingga perlu ditelusuri faktor penggerak keputusan muzaki untuk membayar zakat ini melalui lembaga formal. Yang kedua, riset yang diangkat oleh penulis adalah minimnya riset empiris yang menguji kombinasi 3 faktor institusional. Jadi penelitian sebelumnya jarang menguji syariah audit, akuntabilitas, dan transparansi secara simultan sebagai penentu. Yang pertama trust, kepercayaan dari muzaki, kemudian zakat payment decision. Yang ketiga, belum jelasnya peran trust sebagai variable intervening. Jadi trust itu dianggap faktor kunci yang menghubungkan kualitas tata kelola lembaga zakat dengan keputusan muzaki. Tetapi bukti empirisnya masih terbatas. Next. Jadi program di artikel ini, apa dan bagaimana pengaruh implementasi syariah audit, akuntabilitas, dan transparansi terhadap kepercayaan serta keputusan muzaki dalam membayar zakat di Lazizi, dan apakah trust memediasi hubungan tersebut. Nah, setelah tadi menjelaskan masalah riset yang diangkat oleh penulis, sudah kami paparkan. Selanjutnya insya Allah akan dipaparkan oleh Pak Tommy Irawan tentang teori yang digunakan oleh penulis dalam hal ini. Mangga Pak Tommy. Pak Fahrudin. Pak Fahrudin ya. Ya, harus ini Pak. Ya. Mangga Pak. Baik, kita lanjutkan dengan teori yang digunakan. Jadi artikel ini menggunakan teori of recent action sebagai landasan teoritis utamanya. Di dalam artikel ini, TRA digunakan untuk menjelaskan bahwa satu, perilaku muzaki dipengaruhi oleh attitude dan subjective norms. Yang kedua, attitude dibentuk oleh keyakinan muzaki terhadap atribut lembaga zakat, syariah audit, accountability, dan transparansi. Yang ketiga, keyakinan tersebut menghasilkan trust yang kemudian mempengaruhi zakat payment decision.
Ada beberapa konsep utama dalam penelitian ini. Yang pertama adalah syariah audit, pengawasan atas kesesuaian terhadap syariah. Yang kedua, accountability, pertanggungjawaban lembaga. Yang ketiga, transparansi. Yang keempat, trust, kepercayaan muzaki terhadap lembaga. Dan terakhir, zakat payment decision atau keputusan dalam membayar zakat. Selanjutnya Baik, akan disampaikan Pak Irawan. baik, terima kasih sebelumnya. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta metode analisis data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis partial least square structural equation modeling atau PLSM untuk menguji hubungan kausal antara variabel yang melibatkan donor atau muzaki lembaga zakat, inisiatif zakat Indonesia atau ya Last Easy sebagai populasi penelitian. Kenapa pemilihan populasi ini dasarkan pada pertimbangan bahwa LASISI merupakan lembaga amil zakat nasional yang telah memiliki legalitas serta terkemuka dan salah satu kelas terbaik, sehingga relevan untuk menguji faktor tata kelola lembaga zakat terhadap keputusan membayar zakat. Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah partial least square structural equation modeling atau PLSM. Pemilihan PLSM didasarkan pada beberapa metodologis. Pertama, PLSM cocok digunakan pada penelitian dengan model struktural yang kompleks karena melibatkan beberapa variabel laten dan indikator. Kedua, metode ini tidak mensyaratkan distribusi data normal sehingga fleksibel untuk data survei. Ketiga, PLSM efektif digunakan pada jumlah sampel yang relatif terbatas. Namun, tetap mampu memberikan hasil analisis yang robust atau data yang kuat. Terkait dengan penentuan jumlah sampel, penelitian ini mengacu pada pedoman umum dalam analisis PLSM, yaitu aturan 10 kali jumlah variabel independen. Hair et al. Dalam tahun 2022 menyebutkan bahwa aturan ini merupakan pedoman awal yang bersifat kasar untuk menyesuaikan kompleksitas model struktural. Namun, untuk memperoleh justifikasi yang lebih kuat, penelitian ini mengacu pada metode inverse square root yang dikemukakan oleh Koch dan Hadaya pada 2018, sebagaimana dikutip oleh Hair et al. Di 2022. Metode inverse square root mempertimbangkan probabilitas bahwa rasio antara koefisien jalur dan standar error akan melebihi nilai kritis statistik uji pada tingkat signifikan tertentu. Berdasarkan perhitungan tersebut, penelitian ini memiliki koefisien jalur minimum sebesar 0,207 pada tingkat signifikan 10%. Jumlah sampel minimum yang disyaratkan adalah 113 responden. Tapi dalam prakteknya, penelitian ini berhasil mengumpulkan sebesar 141 responden, sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah sampel yang digunakan telah memenuhi bahkan melampaui persyaratan minimum analisis PLSM. Selanjutnya terkait dengan pengumpulan data, penelitian ini menggunakan kuesioner yang disebarkan secara daring. Melalui Google Form, penyebaran kuesioner yang dilakukan baik melalui pesan pribadi maupun grup pada berbagai platform di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, dan X. Pendekatan ini dipilih untuk menjangkau responden secara luas dan efisien mengingat karakteristik donor yang aktif menggunakan media digital. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel random sampling. Menurut Sugiono di 2017, teknik ini merupakan pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi. Dengan teknik ini, setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai responden, sehingga dapat meminimalkan bias dalam pengambilan sampel. Adapun variabel penelitian terdiri dari 5 variabel utama. Pertama, variabel independen meliputi audit syariah, akuntabilitas, dan transparansi. Variabel inverting adalah kepercayaan, sedangkan variabel independen adalah keputusan muzaki untuk membayar zakat. Seluruh variabel diukur menggunakan indikator yang dikembangkan dari literatur dan disesuaikan dengan konteks lembaga zakat. Terakhir, analisis data dilakukan sebagai structural equation modeling yang memungkinkan penelitian untuk menguji hubungan kausal antara variabel
yang laten secara simultan, baik hubungan langsung maupun tidak langsung. Metode SEM ini pertama kali diperkenalkan oleh George Koch pada tahun 1970 dan hingga saat ini banyak digunakan dalam penelitian sosial dan ekonomi karena kemampuannya dalam menganalisis model yang kompleks. Demikian selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustaz Jafatin. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait temuan riset yang diperoleh. Jadi berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa audit syariah itu memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan muzaki. Aspek kepercayaan ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi keputusan muzaki dalam membayar zakat. Selain itu, ada akuntabilitas lembaga juga terbukti ya memperkuat kepercayaan tersebut. Sementara itu, transparansi memang mempengaruhi keputusan membayar zakat, namun tidak secara langsung membangun kepercayaan. Jadi secara keseluruhan keputusan muzaki lebih banyak dipengaruhi oleh kepercayaan, kepatuhan syariah dan akuntabilitas lembaga dibanding transparansi informasi. Kemudian selanjutnya saya lanjut untuk memaparkan bagian ini. Di sini ada beberapa poin terkait kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah keterbatasan cakupan sampel. Responden hanya dari Muzaki Izi, sehingga generalisasi kelas lainnya masih terbatas. Kemudian tidak merepresentasikan seluruh provinsi atau segmen Muzaki Indonesia. Kemudian poin yang berikutnya, dominasi responden terdidik. Mayoritas responden pendidikan tinggi bisa bias karena Muzaki yang less educated berbeda perilakunya. Kemudian pengumpulan data via online berpotensi bisa self-selection, hanya mereka yang aktif online yang mengisi. Kemudian keterbatasan variabel, jadi hanya melihat faktor institusional saja, kemudian faktor internal seperti religiulitas, pemahaman zakat, atau norma sosial tidak diteliti. Yang kelima, tidak ada triangulasi data. Jadi hanya menggunakan survei kuesioner tanpa wawancara atau observasi, dan bisa menambah kedalaman analisis bila digabung dengan data kualitatif. Kemudian yang terakhir, penjelasan teoritis interaksi antara variabel masih bisa diperkuat. Peran mediasi trust pada transparansi tidak terlalu dievaluasi secara mendalam. Jadi mengapa bisa tidak signifikan? Seperti itu. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Hendra. Ya, terima kasih kepada Pak Faturi, Pak Irawan, dan Teh Fatin. Jadi kesimpulannya dalam artikel ini adalah penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan muzaki membayar zakat melalui lembaga zakat itu sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan terhadap lembaga zakat tersebut ya. Kepercayaan ini terbukti dipengaruhi secara signifikan oleh penerapan audit syariah dan akuntabilitas baik secara langsung maupun tidak langsung. Audit syariah itu berperan penting karena memang memastikan pengelolaan zakat sesuai prinsip syariah sehingga meningkatkan keyakinan muzaki untuk berzakat. Akuntabilitas juga memperkuat kepercayaan dengan menunjukkan tanggung jawab lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana zakatnya. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola zakat, terutama audit syariah dan akuntabilitas merupakan kunci untuk meningkatkan kepercayaan para muzaki dan optimalisasi penghimpunan zakat yang ada. Sehingga nanti ke depannya mudah-mudahan tidak terlalu jauh gapnya antara potensi zakat yang ada dengan realisasi di lapangan. Baik Bapak Ibu semua, terima kasih khususnya kepada Prof. Sepki Mardian. Demikian pemaparan kami dari kelompok 2 menjelaskan tugas UAS. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan jazakumullah khair untuk Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.